Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nur Putri dengan NIM 10531110460, Prodi Teknologi Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil desain saya menggunakan aplikasi Canva untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Aplikasi dan Sistem Pemrograman yang diasuh oleh Bapak Muhammad Aris SPD MPD, yaitu yang berjudul karya ilmiah. Selanjutnya pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi peristiwa atau fenomena faktual atau kenyataan yang dibuat berdasarkan proses studi pustaka, kegiatan penelitian, pengalaman lapangan, atau dari pengetahuan ahli atau orang lain sebelumnya. Selanjutnya bentuk karya ilmiah. Yang pertama, bentuk populer. Seperti banyak tulisan yang ada di media massa. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka, karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi rakyat atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi. Yang kedua, bentuk semi-formal. Seperti banyak karya laporan dan makalah. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas yang pertama, halaman judul, yang kedua, kata pengantar, yang ketiga, daftar isi, yang keempat, pendahuluan, yang kelima, pembahasan, yang keenam, simpulan, dan yang ketujuh, daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal. Seperti yang dibuat dalam skripsi, tesis, disertai, dan sebagainya. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul, kedua, tim pembimbing, yang ketiga, kata pengantar, yang keempat, abstrak, yang kelima, daftar isi, yang keenam, bab pendahuluan, yang ketujuh, bab telaah atau perpustakaan atau kerangka teoritis, 8, bab metode penelitian, 9, bab pembahasan hasil penelitian, 10, bab simpulan dan rekomendasi, 11, daftar pustaka, 12, lampiran-lampiran, dan yang terakhir atau 13, riwayat hidup. Selanjutnya, struktur karya ilmiah. Yang pertama, judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua, pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Yang ketiga, kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengujian hipotesis.
Yang keempat, metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai persiapan penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing, yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Yang kelima, pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah, terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisnya yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya, itu dibahas dengan berbagai sudut pandang dan diperkuat oleh teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Sekiranya diperlukan, pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Sarana-sarana pembantu tersebut diperlukan untuk menjelaskan pernyataan ataupun data. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan. Kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pikiran yang mengarah kepada simpulan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut dengan rekomendasi atau saran-saran. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang diambil dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Selanjutnya, kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan sudut pandang impersonal atau bukan personal seperti aku, saya, dan kata ganti yang diperbolehkan dalam karya ilmiah harus bersifat umum seperti adalah penulis atau peneliti. Alasan yang mendasar hal tersebut adalah karena dalam karya ilmiah yang dipentingkan adalah objeknya, bukan subjeknya. Yang kedua, kata dan kalimat yang digunakan bersifat denotatif atau lugas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denotatif merupakan makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Secara sederhana, denotasi merupakan kalimat yang merujuk pada arti yang sebenarnya. Adapun ciri-ciri dari kalimat denotasi adalah sebagai berikut, yaitu makna kata sesuai dengan yang ada. Kedua, makna kata sesuai dengan hasil observasi. Yang ketiga, makna yang menunjukkan langsung pada acuan. Selanjutnya, mengandung banyak kalimat definisi. Kalimat definisi adalah rangkaian kata yang bertujuan menjelaskan baik arti maupun makna suatu objek. Baik, itulah tadi presentasi dari saya dalam mempresentasikan materi saya. Semoga dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.